Ketika Kina perlahan-lahan membuka matanya, dia tidak menyadari di mana dirinya berada. Baru saja mau duduk, dia menemukan dirinya mengenakan sabuk pengaman, dan ada rasa sakit di bagian belakang lehernya. Setelah tertegun beberapa detik, ingatan sebelum pingsan memenuhi pikirannya. Dia segera melihat sekeliling dengan panik, dan menemukan dirinya berada di helikopter dengan ketinggian beberapa kilometer, dan orang yang mengemudikan helikopter adalah Ezikra. Karena memakai penutup telinga anti-bising, kebisingan yang dipancarkan oleh helikopter benar-benar tidak terdengar. Teringat sebelum dia pingsan, Ezikra mengatakan akan membawanya ke tempat yang tidak dapat ditemukan Ezra. Kina segera bertanya dengan gugup dan cemas, "Ezikra, kemana kamu akan membawaku? Sudah berapa lama dia pingsan, lalu pernikahannya?" Jepang, dua kata yang elegan dan penuh senyuman memasuki telinga melalui headphone kedap suara, dan Kina terkejut. Tiba-tiba teringat Ezikra pernah bertanya padanya, paling suka tinggal di negara mana? Dan jawabannya adalah, Jepang. Dia bertanya dengan panik. "Ezikra, aku tahu kamu benci paman kedua kamu, tapi aku bisa merasakan kamu menghormati dan mencintai kakek nenekmu, orang tuamu, dan paman ketigamu. Untuk seseorang yang tidak menyukaimu, dan tidak akan mencintaimu, apakah pantas bagimu untuk bertengkar dengan begitu banyak saudara di keluarga Okto?" Kina merasa perasaan Ezikra padanya terlalu paranoid dan mendalam, ini membuatnya takut. Menyerahkan begitu banyak untuk seseorang yang tidak akan bisa mendapatkan hatinya, pantas. Ezikra berkata dengan tegas, bahkan bermusuhan dengan seluruh dunia, aku juga tidak menyesalinya. Kina menahan napas, dan berkata dengan tegang, tapi meskipun kamu membawaku ke Jepang, aku tetap akan kembali ke kota Leicester. Kemudian paman kedua kamu juga tidak akan membiarkannya begitu saja. Kalau Ezikra menaruh perasaan ini pada wanita lain, wanita itu pasti akan mendapat kasih sayangnya yang tak tertandingi, pasti akan merasa beruntung dan bahagia. Sangat disayangkan, Ezikra salah menempatkan perasaan ini padanya, dan ditakdirkan tidak akan mendapat tanggapan. Guru Kina terlalu meremehkanku. Ezikra menggelengkan kepalanya dengan lembut, lalu tersenyum arogan, dan berkata dengan sangat yakin, Guru Kina menyangka apa saja yang telah aku lakukan ketika mengundurkan diri dari sekolah. Aku tidak melakukan hal-hal tanpa rencana karena siap mengambil langkah ini, aku pasti tidak akan bertindak gegabah, begitu bertindak, aku tidak akan mengizinkannya gagal. Terlepas dari faktor apapun, itu tidak akan menjadi penghalang bagi Ezikra untuk bersamanya, bahkan Kina tidak mencintai dan menolaknya saat ini. Jadi demi membuat Ezra tidak dapat menemukan mereka, Ezikra diam-diam merencanakan bagaimana membawanya pergi. Mendengar kata-katanya yang gigih dan perilakunya yang gila, hati Kina merinding. Dia menahan keterkejutannya dan berkata dengan suara gemetar, melon yang dipanen secara paksa tidak akan manis. Orang yang ingin aku tinggal bersama dan aku sukai adalah paman kedua kamu. Tidak peduli kemanapun kamu mengikat aku, dan tidak peduli berapa lama, aku tetap tidak akan menyukaimu. Guru Kina, jangan terlalu yakin. Kilatan kecemburuan dan kemarahan melintas di mata Ezikra, kemudian berkata sambil tersenyum, setelah tiba di Jepang, aku akan membuatmu melupakan orang itu serta keluarga Guru Kina. Aku dan Guru Kina masih muda, ada waktu untuk memupuk perasaan kalau, meskipun Guru Kina tidak akan jatuh cinta padaku seumur hidup, meskipun cintaku pada Guru Kina tidak mendapat tanggapan, tapi setidaknya Guru Kina telah melupakan orang itu, dan tidak akan membenci aku, jadi aku bersedia untuk menjaga Guru Kina selama sisa hidupku. Ezikra ingin Kina melupakan Ezra dan orang tuanya. Wajah Kina menjadi pucat, dan gelombang ketakutan menyentuh hatinya. Teringat Ezra pernah memberitahunya, pria dari keluarga Okto sangat tangguh. Ezikra juga merupakan sosok yang memiliki kemampuan, dan mungkin tidak kalah dengan Vito di masa depan, sehingga dia tidak ragu dengan apa yang dikatakan Ezikra saat ini. Tetapi meskipun dia tidak dapat kembali ke sisi Ezra selama sisa hidupnya, dia juga tidak ingin melupakannya dan juga orang tuanya. Setelah tertegun beberapa saat, Kina menemukan kembali suaranya dan berkata dengan gemetar, Ezikra, kalau kamu berani membuatku melupakan mereka,
aku akan bunuh diri sebelum kamu melakukan ini. Lupakan semuanya, apa bedanya dengan mayat berjalan? Tubuh Ezikra menjadi tegang, dan gelombang ketakutan menyelinap pikirannya, tetapi dia segera menenangkan dirinya, seolah-olah telah menyentuh titik fatalnya, dan perlahan-lahan berkata, bunuh diri? Guru Kina menasihati aku untuk memikirkan keluarga Okto, lalu bagaimana dengan Guru Kina? Kalau Guru Kina meninggal, aku akan membawa Abu Guru Kina kembali ke kota Leicester. Menurut Guru Kina, bisakah orang tuamu menanggung kejutan besar kehilangan Guru Kina? Orang itu juga akan menjadi gila. Garis pertahanan psikologis Kina benar-benar dihancurkan. Air mata segera menggenang di matanya dan terus mengalir. Aku tidak ingin bersamamu, kamu si orang gila yang tidak normal. Dia berteriak kesakitan dan menangis, aku tidak berdarah dingin sepertimu. Meskipun tidak bisa bersama Ezra, aku juga tidak ingin melupakan orang tuaku, melupakan mereka yang mencintaiku. Mencintai seseorang bukan membuatnya derita, tetapi membuatnya merasa bahagia. Ezikra, aku mohon bawalah aku kembali ke kota Leicester. Aku akan menganggap tidak pernah terjadi apapun. Dia menghilang, tidak tahu betapa cemas orang tuanya. Hari ini adalah pernikahannya bersama Ezra, pernikahan yang mereka nantikan. Pria itu begitu sombong dan posesif, terakhir kali ketika melihatnya berpamitan, dan tanpa menjelaskannya, Ezra langsung salah paham menyangka dirinya akan meninggalkannya. Dia langsung memingsankannya dan membawanya kembali ke rumah mereka. Dengan paranoia dan posesif yang mengerikan terhadap dirinya, sekarang pengantinnya tiba-tiba menghilang. Akan seberapa bingung dan cemas dirinya memikirkan hal ini, Kina merasakan kesakitan menyebar di dadanya. Dia tidak bisa bernapas. Karena telah membawamu keluar, jadi aku tidak akan kembali. Lagi pula, meskipun Guru Kina ingin kembali ke kota Leicester juga sudah terlambat, kita sudah berada di laut lepas, dan akan tiba di Jepang 1 jam kemudian. Ezikra berkata dengan suara yang penuh harapan, Jepang begitu kecil, kamu tidak bisa menyembunyikan aku selamanya. Kina meneteskan air mata dan menggelengkan kepalanya, berkata dengan kejam, kalau Ezra mau, dia akan segera menemukan aku, sampai saat itu aku tidak akan membantumu. Ezikra tersenyum dingin. Aku tentu tahu Jepang sangat kecil. Dengan kemampuan orang itu, sangat mudah untuk menemukan seseorang. Tapi jangan-jangan Guru Kina menyangka aku akan memilih untuk tinggal di Jepang selamanya pada saat seperti ini. Apa maksudmu? Dia bertanya sambil menahan napas. Ezikra menjelaskan rencana jangka panjangnya dengan tenang. Jepang hanyalah perhentian pertama dari perjalanan global kita. Aku tahu Guru Kina suka bepergian, dalam beberapa tahun ke depan. Aku dan Guru Kina akan terus berganti identitas baru. Aku akan membawa Guru Kina ke setiap negara dan kota yang ingin kita pergi. Ezikra menjelaskan rencana jangka panjangnya dengan tenang. Jepang hanyalah perhentian pertama dari perjalanan global kita. Aku tahu Guru Kina suka bepergian. Dalam beberapa tahun ke depan, aku dan Guru Kina akan terus berganti identitas baru. Aku akan membawa Guru Kina ke setiap negara dan kota yang ingin kita pergi, dan aku juga telah mendirikan perusahaan aku sendiri. Beberapa tahun atau 10 tahun kemudian, aku akan menunggu orang itu lelah. Sampai saat itu, aku juga bisa bersaing dengannya. Barulah kita kembali dan menetap di Jepang selamanya. Apa yang bisa diberikan orang itu, aku juga bisa memberikannya pada Guru Kina. Kasih sayang yang ingin kuberikan pada Guru Kina tidak kalah dari orang itu. Wajah Kina sepucat kertas, dan seluruh tubuhnya sangat dingin. Ezikra benar-benar gila. Kina menyangka dia hanya seorang pemuda yang lembut, anak dari keluarga kaya dan mulia, paling hanya sedikit paranoid terhadap perasaannya. Dia tidak menyangka pemikirannya begitu dalam dan menakutkan. Dia benar-benar merupakan iblis yang mengenakan topeng malaikat. Meskipun dia bilang tidak ada yang akan menemukan mereka, tapi Kina percaya Ezra akan menemukannya. Karena Kina tiba-tiba hilang, keluarga Okto tidak punya pilihan selain menyatakan Ezra terluka parah dan membatalkan pernikahan. Untungnya, mereka tidak memilih melaksanakan pernikahan yang megah, dan juga tidak ada reporter. Sebagian besar tamu yang menghadiri pernikahan adalah saudara keluarga Okto,
atau memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Okto, sehingga tidak menyebabkan sensasi atau pengaruh apapun. Kakak kedua, keponakan tertua telah meninggalkan kota Leicester, bahkan telah meninggalkan negara R, ini sudah pasti. Tapi ada sesuatu kekuatan misterius sedang diam-diam membantu keponakan tertua, mencegah kita melacak keberadaannya bersama kakak ipar. Vito berkata dengan ekspresi keberatan, penculikan kakak ipar kedua sudah pasti direncanakan. Sejak kakak ipar menerima panggilan telepon dari keponakan tertua, sampai mereka menemukannya sudah berlalu sekitar 4 atau 5 jam, sudah melewatkan waktu terbaik. Ditambah lagi sekarang ada kekuatan kuat lain yang diam-diam mencegah mereka mengejarnya, tertunda selama hampir 3 jam. Kalau kekuatan gelap ini tidak dapat dihancurkan, akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengetahui keberadaan keponakan tertua. Wajah Ezra terlihat suram, bibirnya tertutup rapat, matanya yang sedingin es tanpa jejak suhu membuat orang sulit untuk melihat apa yang dia pikirkan. Beberapa detik kemudian, dia mengambil kotak rokok yang diletakkan di atas meja dengan ekspresi kosong, mengeluarkan sebatang rokok, dan menyalakannya. Mengambil napas dalam-dalam, memejamkan mata, segera mencari dalam pikiran, menyelidiki, dan singkirkan dari tangan siapa kekuatan misterius ini berasal. Beberapa saat kemudian, dia perlahan-lahan dan dengan anggun menghembuskan seteguk asap putih, wajahnya yang tampan dan dingin, yang lebih sempurna dan indah dari para dewa, diselimuti asap putih, terlihat misterius dengan semacam kedinginan yang seolah-olah berasal dari neraka. Ryuko, dia membuka matanya dan menyebut namanya dengan dingin. Vito tertegun sejenak, maksud kakak keduanya kekuatan gelap yang kuat itu berasal dari Ryuko? Apakah wanita itu begitu kuat? Setelah mendapat jawaban, dia segera mengeluarkan perintah. 1 jam kemudian, Vito berkata dengan tegang, kakak kedua, aku telah menemukan keberadaan keponakan tertua, mereka sudah tiba di Jepang. Ayo, setelah mendapat jawaban, Ezra melompat ke pesawat tempur MiG-25 dengan lincah, dan berkata pada Vito yang duduk di sebelahnya dengan dingin, beritahu anggota dari berbagai cabang Dark Lord di Jepang, setelah kita tiba di Jepang, harus bertemu Ezikra dan Kina. Jepang Fukuoka, di sebuah pantai pribadi, helikopter perlahan-lahan mendarat. 7 atau 8 pria jangkung berjas hitam melihat seorang pria muda tampan berjalan menuruni helikopter sambil menggendong seorang wanita yang tidak sadar diri. Mereka segera melangkah maju, berdiri di depan pria muda itu, membungkukkan tubuhnya, dan berkata dalam bahasa Jepang dengan hormat secara serempak, Tuan Muda. Ya, sudah mengatur semuanya. Ezikra bertanya dengan nada dingin, dan bertanya dalam bahasa Jepang, wajahnya yang muda dan tampan itu menunjukkan kedewasaan dan stabilitas yang tidak sesuai dengan usianya, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat dan sombong, membuat orang tidak berani menatapnya. Ya, silakan mengikutiku, Tuan Muda, pria paling depan yang mengenakan setelan hitam membuat gerakan silakan, dan setelah melihat Ezikra mengangguk, dia menunjukkan jalannya. Ezikra menggendong Kina, duduk di mobil Lincoln yang sudah lama disiapkan, dan pergi. Sedangkan helikopter yang berhenti di pantai, setelah Ezikra pergi dan mengisi minyak, mereka mencari sepasang pria dan wanita yang sangat mirip dengan Ezikra dan Kina, lalu berdandan dengan hati-hati, dan segera menaiki helikopter, kemudian terbang menuju negara lain. Tuan Muda, seseorang ikut di belakang. Pria yang mengendarai mobil melirik kedua mobil hitam yang tidak jauh di belakang dan lapor dengan hormat. Sambil mengendalikan setir dengan cepat dan terampil, sekalian memperhatikan keadaan sekitarnya. Tinggalkan mereka, Ezikra mengatakan kata-kata yang dingin dan menyipitkan matanya. Lalu tersenyum dingin di dalam hati, tanpa terduga. Tindakan pria itu begitu cepat. Ezikra menyangka setelah dia meninggalkan Jepang, orang itu baru akan tiba di Jepang. Tapi, bagus juga, meskipun pria itu mengejarnya, dia hanya bisa melihatnya dan guru Kina menghilang dari pandangan mereka. Setelah mendapat perintah, pria yang mengemudikan mobil itu mengatakan sesuatu ke headset Bluetooth. Dalam beberapa menit, di jalan raya yang luas, muncul 6 atau 7 Lincoln hitam dengan nomor plat yang sama.
Pemandangan itu begitu menakjubkan, membuat orang-orang yang tidak tahu, menyangka itu adalah presiden dari negara lain yang melakukan perjalanan. Beberapa Lincoln hitam mengganggu satu sama lain dengan kecepatan yang sangat cepat, membuat orang belakang sulit untuk menentukan mobil mana yang diduduki Ezekra. Temukan cara untuk menghentikan mereka. Ezekra mengangkat matanya, mengamati mobil di belakang melalui kaca spion, dan memberi perintah dengan arogan. Meskipun telah mengemudikan pesawat sepanjang malam, tetap tidak terlihat jejak kelelahan di ekspresinya. "Ya, Tuan Muda," setelah kata-kata penuh hormat ini dikatakan. Dalam waktu kurang dari 2 atau 3 menit, 2 bus tiba-tiba muncul dan berhenti di jalan raya tanpa pandang bulu, menghalangi mobil-mobil yang mengikuti mereka. Untuk sementara waktu, meninggalkan anggota dari Dark Lord, Ezekra membawa Kina masuk ke sebuah taksi kuning yang tidak mencolok. Lincoln lainnya masih mempertahankan formasi sebelumnya. Sampai persimpangan berikutnya, beberapa Lincoln bubar dengan cepat. Lalu berkata pada pria yang mengendarai taksi, "Ikuti rencananya." Thailand, Prancis, Amerika Serikat, Italia, Vito yang masih berada di pesawat tempur MiG-25 dan hendak memasuki Laut Jepang, ketika menerima kabar dari cabang Dark Lord, ekspresi wajahnya membeku. Dia memutar kepalanya, menghadapi Ezra yang mengendarai pesawat tempur, berkata, "Kakak kedua, orang-orang dari Dark Lord mengirimkan berita, untuk sementara waktu, kehilangan keberadaan keponakan tertua." Meskipun dalam situasi seperti ini, tapi dia harus mengungkapkan penghargaannya pada keponakan yang memberontak ini. Tanpa terduga dia dapat kabur dari pengendalian mereka. Kelihatannya Dark Lord perlu ditata ulang.